Kalau dulu ya zaman saya baru lulus tuh 2016 lah ya, nggak jauh pas kami masuk kuliah. Jadi pas saya dulu baru lulus tuh kayaknya ya seingat saya tuh belum ada tuh title talent acquisition gitu ya. Biasanya kan ada rekrutmen gitu ya, atau recruiter gitu ya. Nah, kira-kira nih ini menarik juga ya. Kenapa dibedakan gitu? Apakah memang fokusnya talent acquisition itu adalah nyari talent? Kan biasanya talent ada klasifikasi sendiri ya, beberapa perusahaan beda-beda gitu. Nah, kenapa sih ada perbedaan naming posisi ini sih, Ami gitu? Kalau yang sejauh aku tahu gitu ya, Kang Fadil, memang untuk di dunia HR sendiri itu memang sudah terjadi perubahan gitu beberapa tahun belakangan kayak gitu. Salah satunya juga ini gitu, dari recruiter terus tiba-tiba jadi talent acquisition kayak gitu. Kalau misalnya dulu rekrutmen gitu ya, atau ya orang-orang bilangnya apalagi ya, personalia gitu adalah ya, bisa bilang kayak gitu. Itu mereka nih cuman fokus gimana caranya untuk fulfill daripada manpower planningnya kayak gitu. Jadi end to end proses dari rekrutmennya. Oh iya, ada vacancy nih di position A kayak gitu. Ya udah, recruiter tuh hanya mikir gimana caranya ada orang yang fulfill posisi itu. Udah gitu, sampai segitu aja. Pun kalaupun lebih jauh lagi, ya palingan lulus probation, udah gitu aja gitu loh. Nah, kalau sekarang untuk talent acquisition itu tuh lebih beragam gitu. Jadi banyak job-job yang akhirnya tuh melekat gitu. Kita sebagai talent acquisition itu nggak cuman oh ya ada position kosong kita fulfill kayak gitu, tapi kita juga harus bisa mentoring dia gitu. Oh ya misalnya si anak ini masuk kayak gitu ya, ini bisa beda-beda ya Kang per perusahaan kayak gitu. Ada yang talent acquisition-nya itu dia sebenarnya adalah rekrutmen. Tapi ada perusahaan yang talent acquisition-nya itu dia adalah rekrutmen plus talent management kayak gitu. Ada yang talent acquisition-nya itu adalah rekrutmen ditambah sama training development kayak gitu. Ada malah yang di perusahaan lain tuh talent acquisition-nya rekrutmen, training development, dan juga organization development digabungin jadi satu, itu di talent acquisition. Nah, sebenarnya ini balik lagi sih sebenarnya pernamaan ini kepada kebutuhan daripada perusahaannya masing-masing. Siapa ya, cuman kalau selama ini yang aku jalani memang di sini talent acquisition itu bergabungnya dengan OD atau organization development. Jadi kita di sini juga memapping nih, oh iya ya kita punya struktur sekian seperti itu, kita kebutuhannya apa, terus misalnya nanti ada nggak nih yang tension dan lain sebagainya kayak gitu. Nah di sini juga kita kayak harus nyiapin successor tuh siapa kayak gitu. Jadi talentnya tuh nggak cuma dia kita hire kerja udah, tapi di sana ya udah kita kembangin, bisa dimasukin kemana, bisa tiba-tiba transfer atau kayak gimana dan lain sebagainya kayak gitu sih. Jadi kalau bisa saya rangkum sedikit gitu ya, talent acquisition itu yes ada hire gitu ya, ada porsi dia meng-hire si karyawan tersebut. Setelah di-hire si karyawan ini benar-benar diperhatikan gitu ya di perusahaan tersebut, posisi dia seperti apa, kinerjanya gimana, segala macam. Either nanti di posisi tersebut ada rotasi gitu ya buat ngembangin skill dia gitu ya, buat mengembangkan dia punya potensi. Itu juga salah satu, bisa jadi ya salah satu job desk dari talent acquisition juga gitu ya. Yes, betul. Oke, karena konotasi acquisition itu kalau dari si pribadi kan akuisisi selesai gitu ya. Nah, saya nggak tahu tuh kalau misalkan memang di belakangnya beberapa perusahaan mungkin ada yang proses maintain, kalau tadi lah maintain talentnya supaya benar-benar mereka itu berkembang gitu ya. Iya, karena ini yang jadi fokus tambahannya gara-gara ada tambahan title talentnya sih Kang kayak gitu. Karena kan sekarang kalau misalnya kita lihat kan sebenarnya ya selama ini udah selalu diomongin gitu ya. Oh iya Indonesia bakal bonus demografi segala macam. Nah kan ini teman-teman yang mau kerja tuh banyak, lulusan tiap tahun tuh kayak pastilah selalu ada gitu ya. Tapi kan perusahaan ya itu aja iya, terus posisi nggak terlalu banyak gitu kan, kecuali ya kalau misalnya si perusahaan dia expand kayak gitu ya, barulah dia baru bisa membuka. Tapi kan kita lihat juga sekarang bisnis gimana sih karena pandemi ini kayak gitu. Nah makanya si talent acquisition ini ditambahkan tuh beratnya tuh gara-gara itu sih.
Menurut Ami sendiri nih posisi talent acquisition kan berarti mau tidak mau ya itu pasti akan banyak menginterview orang gitu ya. Bahkan untuk melihat seseorang ini talent atau bukan kan saya kira itu sesuatu pekerjaan yang nggak bisa kayak tebak-tebakan doang gitu. Oh ini orangnya ini punya talent yang bagus, oh ini enggak nih gitu. Bisa jadi juga pas interview dia bohong kan, who knows gitu ya. Yes. Nah, kira-kira nih posisi talent acquisition ini cocok buat siapa sih, Mi? Atau misalkan spesifiknya adalah skill-skill apa aja nih buat teman-teman di luaran sana yang memang kalau tertarik nih untuk jadi talent acquisition itu mereka harus kuasain apa aja sih, Mi? Oke, terkait dengan technical skill mungkin ya. Ya. Ya benar tadi apa yang dibilang sama Kak Fadil gitu, harus paham namanya interview gitu, mungkin kita bilangnya assessment ya. Jadi assessment itu harus dikuatin gitu, entah itu interview, entah itu observasi kayak gitu. Dan interview tuh banyak banget tekniknya, ada behavioral interview, ada kompetensi based interview kayak gitu dan lain sebagainya gitu. Dan di sini ya tadi salah satu bentuknya juga biar ketrack ya, ini kandidat mau nggak sih gitu ya, itu juga dari penajaman assessmentnya kayak gitu. Kalau misalnya udah tajam gitu ya asesmennya kita, skill kita itu sudah tajam ya insya Allah sih harusnya enggak kayak gitu. Dan juga selain itu untuk jadi talent acquisition juga harus punya skill talent management juga gitu ya. Jadi gimana nih kita walaupun punya talent gitu ya, talent ini di-maintain, gak cuma di-maintain tapi juga di-develop, tapi ya selain itu juga kita harus bikin ya gimana pun tiap orang tuh butuh career path kayak gitu kan ya. Jadi di sini harus bikin succession planning kayak gitu. Kita juga harus ngerti kayak TNA gitu, maksudnya TNA gitu ya, training need analysis kayak gimana kayak gitu, biar kita juga bisa benar-benar ngasih yang terbaik nih development buat si talent kita kayak gitu. Jadi kalau misalnya dari aku sendiri, mungkin anak-anak psikologi juga harus menguatin terkait dengan psychological assessment-nya gitu, karena sekarang aku juga lihat, maksudnya gimana ya, banyak nih, udah banyak banget ya kalau misalnya bisa dibilang, coba deh di Google gitu ya, kita cari tes psikologi apa gitu, DSC atau apa gitu, semua udah pasti udah ada gitu semuanya. Dan orang-orang tuh kayak ya belajar dulu sebelum lagi ini gitu, sebelum lagi rekrutmennya kayak gitu. Nah makanya sekarang teman-teman psikologi sih aku lihat mulai mencoba untuk membuat assessment tool yang ngarahnya pada background culture daripada perusahaannya masing-masing kayak gitu. Jadi mereka udah kayak gimana ya, mungkin mengurangi clue kepada candidate gitu ya, biar ya tadi meminimalisir bias daripada proses rekrutmennya gitu sih Kang, mungkin kalau dari aku pribadi ya. Oke. Kalau misalkan mungkin tadi yang background-nya psikologi ya, psikologi yang udah kelihatan gitu, tapi misalkan nih saya background-nya bukan psikologi gitu ya, background-nya dari yang lain nih, tapi saya tertarik sebenarnya di dunia SDM dan saya merasa saya tuh suka banget nih ngembangin talent gitu. Nah, possible nggak sih menurut Ami, teman-teman alumni KSC nih, yang di luar sana yang bukan punya background psikologi, tapi dia juga pengen posisi ini gitu? Sebenarnya kalau aku lihat sekarang malah banyak sih, itu jadi tantangan tersendiri ya buat teman psikologi gitu. Biasanya teman-teman hukum, manajemen, ekonomi, sampai yang sastra, dia bisa masuk ke TA kayak gitu loh. Jadi aku bukan yang mendiskriminasikan gitu ya, enggak mau kata-kata maksudnya enggak. Tapi memang harus yang pasti teman-teman tuh punya kompetensi yang sama gitu ya terkait dengan si human resource management-nya kayak gitu. Jadi beberapa ada orang-orang yang ngambil pelatihan tuh kayak BHRP kayak gitu. Terus kayak itu basic human capital BHRP. Kayaknya praktikal deh kalau salah satu aja. Nah, terus dari itu biasanya teman-teman juga udah mulai belajar nih, orang-orang yang sukanya tertarik ke HR tapi di luar psikologi, biasanya dia main di training kayak gitu. Kenapa? Karena kalau training yang penting mereka nih bisa menyusun kurikulumnya kayak gitu loh. Terus itu ngedelivernya gitu. Jadi maksudnya modalnya nih bicaranya bisa, terus dari itu mereka bisa nge-breakdown setiap kompetensinya kayak gitu, kompetensi yang udah ada. Jadi ya udah kayak gitu. Biasanya yang sering dimasukin tuh itu training juga salah satunya. Kalau rekrutmen sih sebenarnya lebih banyak malah ya, karena kalau bisa dibilang rekrutmen tuh sekarang lebih enak kayak gitu karena teknologi tuh udah banyak kayak gitu. Yang penting kalau misalnya sekarang sih untuk di tim rekrutmen sendiri yang jadi kendala atau mungkin yang perlu ditingkatin lagi itu di skill bahasanya kayak gitu. Karena kenapa? Untuk di sekarang nih trennya rekrutmen tuh, rekruter tuh nggak cuman untuk orang-orang dalam negeri gitu, tapi biasanya company minta juga hire yang luar kayak gitu. Itu yang pertama. Terus
Terus yang kedua untuk rekrutmen juga harus sekarang tuh paham terkait bisnis proses kayak gitu. Sekarang mungkin kalau misalnya Kak Fadil suka lihat ya ada teh rekrutmen, terus Betul, itu betul. bla 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 segala macam. Nah, itu tuh maksudnya bereflek sama background daripada si company-nya ini kayak gitu. Oh, company itu IT kayak gitu ya. Berarti harus berarti dia tuh harus paham banget. Oh ya, bisnis proses IT itu apa, di dalamnya ngapain aja gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya dibilang lebih banyak lagi sih yang harus dipelajarin gitu, karena harus sekarang tuh si HR ini tuh bergeraknya tuh nggak cuman untuk gimana ya si employee kita nih bertahan kayak gitu ya, terus payroll jalan gitu, nggak gitu, tapi gimana caranya HR ini bisa berpartner sebagai partner bisnis, makanya dibilangnya HRBP, HR partner kayak gitu. Jadi HR nih punya peran gimana untuk meningkatkan bisnis daripada perusahaan kayak gitu. Makanya sekarang tantangannya sih malah jadi HRBP ya, lebih harus paham lagi sih terkait dengan knowledge-nya kita terkait dengan bisnis yang ada. Jadi memang posisi talent acquisition sebenarnya bisa dicapai oleh semua orang tadi ya. Mungkin tapi mereka yang sudah memiliki skill-skill basic ya. Karena contohnya gini. Let's say fresh graduate nih, dulu Ami ya, baru lulus gitu ya. Itu secara jenjang posisinya itu apakah langsung jadi talent acquisition kah, atau misalkan magang dulu gitu, atau gimana dulu? Kalau dulu aku bilangnya apa ya, pekerja harian lepas ya, jadi bukan freelance. Kalau freelance kan per project ya, kalau ini tuh kayak kerja di company as usual, full time, tapi kalau misalnya nggak masuk nggak dibayar gitu. Nah kayak gitu dulu awal aku tuh seperti itu gitu. Memang tapi di posisi yang sama sekarang, di kantor yang sama? Oh enggak, beda. Beda ya, oke. Beda, tapi sama di rekrutmen juga. Rekrutmen, jadi awalnya freelance dulu malah ya? Iya kayak gitu bilangnya. Oke. Dan company tersebut waktu itu mau nge-hire Ami sebagai freelance tadi karena memang background Ami psikologi kah atau apa? Kalau sejujurnya waktu itu sih iya, karena background-nya psikologi. Jadi kebetulan waktu itu aku masuk untuk menggantikan posisi yang S2 sebenarnya. Jadi kebetulan itu ada 2 rekruter, satunya S2. Nah yang S2-nya ini kebetulan keterima PNS gitu ya. Jadi ya udah kekosongan dipilih sama aku untuk mencari pengganti kayak gitu. Nah, sekarang ada nggak sih nih posisi let's say internship gitu ya? Karena kan biasanya kan fresh graduate itu yang diharapkan dari company kan memang pengalaman ya rata-rata ya. Nah karena fresh graduate kan rata-rata belum punya pengalaman. Kalau Ami mungkin didukung dengan background psikologinya gitu ya. Tapi kalau di luar sana teman-teman alumni nih, saya nggak punya background psikologi, tapi saya mau jadi talent acquisition nih ke depannya, let's say gitu ya. Nah, apakah mulai dari posisi magang itu suatu hal yang tepat? Karena beberapa company kan ada gitu ya yang buka posisi, kalau nggak salah ya saya lihat gitu ya. Mungkin nggak gitu Mi, dimulai di posisi itu, atau mungkin ada posisi lain yang menurut Ami cocok nih buat fresh graduate? Sebenarnya kalau untuk fresh graduate tuh magang tuh jadi titik awal terbaik ya, karir dia kelanjutannya kayak gimana Kang, menurut aku ya. Gitu. Jadi kalau misalnya di magang ini dia sudah bisa nangkep gitu ya, oh iya, karena yang tadi aku sampaikan rekrutmen, kalau ngomong cuma rekrutmen ya, talent acquisition kan juga 50%-nya adalah si rekrutmen ini kayak gitu. Kalau untuk ngerekrut pasti orang-orang tuh akan lebih mudah sekarang karena kebantu sama teknologi tadi. Palingan tuh yang nanti akan susah itu ketika negotiation kayak gitu. Makanya mungkin salah satu hal juga yang perlu nanti dipelajari itu adalah win-win negotiation kayak gitu. Jadi karena kan biasanya tim rekrutmen harus offering kayak gitu ya, terus harus juga hukum karena akan ngasih NDA ataupun KWT kayak gitu, jadi juga harus ya melek lah sama hukum kayak gitu. Tapi memang kalau misalnya dari awalnya dia sudah magang gitu ya, di sana sudah dijuruskan kayak gitu, sebenarnya gini sih Kang, kalau misalnya menurutku sebagai rekruter juga ya, terkadang tuh kita sebagai company ngambil fresh grade itu tuh untuk di develop gitu. Kita terkadang nggak begitu kayak terlalu fokus, oh nih anak udah punya pengalaman atau enggak kayak gitu ya. Kita biasanya malah ngambil fresh grade itu tuh biar fit sama culture kita kayak gitu. Dan ketika misalnya juga dari magang terus dinaikkan gitu, sebenarnya untuk kemarin juga aku waktu di PHL itu atau freelance itu di approach sama HR head-nya di hari kedua untuk dijadikan staff-nya dia gitu. Tapi aku yang nggak mau karena jujur karena aku domisili di Tangerang gitu ya, cuman itu kebetulan company ada di Bandung jadi kan susah gitu ya. Makanya aku cuman ambil 3 bulannya aja kayak gitu PHR-nya kayak gitu. Jadi sebenarnya yang penting kalau misalnya masalah magang ya teman-teman bisa apa ya, catch up terkait sama pekerjaan dan culture. Kalau misalnya sudah
aman, ya aman sih gitu. Oke. Bahkan sekarang mungkin dulu pas kita kuliah belum ada kampus Merdeka ya. Sekarang ada kampus Merdeka tuh Iya, Mi ya. sekarang udah enak banget. Udah Iya, di-provide banget tuh, dan jadi semua profit banget company ya. rata-rata support ya terkait Iya. program kampus Merdekanya dari Kemendikbud ini. Hmm. Kesempatan yang mungkin jangan disia-siakan gitu ya Mi ya. Yes, Bagi betul. teman-teman yang masih kuliah atau di semester akhir lah ya. Yes, untuk karena saat ini. jujur sih kan dulu aku juga kan magang susah ya, benar-benar nyari sendiri. Betul. Aku pribadi tuh magang dulu bukan jadi rekruter. Oke, Dulu tuh apa aku dulu? magang di KPAI. Jadi kalau kita bilangnya Komisi penyiaran. Komisi Perlindungan Anak KPAI. Oh iya. Iya di KPAI gitu. Jadi kayak staff kemampuan gitu. Oke. Kayak dapat masalah apa gitu. Sebenarnya kan juga ketika interview nggak relate juga kan sama yang dituju tuh adalah rekrutmen gitu, karena magangnya itu gitu. Dan skripsi aku juga tentang edukasi gitu ya, tentang psikologi pendidikan, bukan psikologi industri organisasi. Sebenarnya beda. Yang penting ya itu aja sih, teman-teman tahu gitu ya rekrutmen tuh apa, esensi pekerjaannya apa, job desk-nya apa, dan itu fit nggak sih sama technical skill gitu ya, dan soft skill yang kita punya gitu. Oke. Dan utamanya mungkin bagi teman-teman alumni terutama fresh graduate jangan minder kali ya. Iya. Untuk magang dulu gitu, karena memang memupuk pengalaman itu yang susah kan ya. Ya susah. Betul. dan break point-nya bisa jadi di situ. Nah, berbicara tadi nih posisi talent acquisition, kan tadi kata Ami sekarang sebenarnya udah mudah gitu. Ada teknologi yang bakal bisa membantu dalam proses rekrutmen atau talent acquisition tadi gitu ya. Nah, kira-kira untuk prospek ke depannya nih, talent acquisition ini sih mungkin nggak sih digantikan sepenuhnya dengan teknologi gitu ya, sehingga teman-teman nih ngelihat, wah ini sebenarnya talent acquisition atau rekrutmen ini kemungkinan besar digantikan dengan robot nih beberapa tahun yang akan datang, misal gitu ya. Saya nggak tahu nih apakah seperti itu, atau misalkan sebaliknya, enggak kok, sebenarnya talent acquisition ini prospeknya sangat bagus nih gitu ya. Nah ini gimana nih menurut Ami untuk prospek ke depan sendiri ya, masalah prospek ke depan apalagi digantikan dengan robot sih menurut aku enggak. Karena apa? Karena sebenarnya HR itu adalah tim yang paling aman untuk tidak digantikan dengan robot sebenarnya, bisa dibilang. Karena yang kita bereskan kan adalah manusia gitu, yang kita kelola itu kan ada manusia ya kan. Robot nggak sepenuhnya gitu ya akan mengerti bahasanya gitu kan ya. Palingan memang teknologi ini digunakan kita ya memang untuk mempercepat gitu ya, kayak misalnya mempercepat training kayak gitu, juga mempercepat terkait dengan employee engagement kayak gitu, mempercepat proses rekrutmen itu sendiri kayak gitu kan. Dia cuma untuk membuat efisien aja, tapi kalau untuk tergantikan sih menurutku enggak ya, karena segala halnya, pertama kayak misalnya ngomongin assessment juga ya robot nggak bisa segitunya assessment kayak gitu loh. Assessment kan dia juga harus bertumbuh terus gitu ya, mengikuti tren yang ada. Kayak maksudnya gini sih Kang, kayak sekarang kita bisa lihat kalau misalnya di company gitu ya, kita mohon maaf nih gabungin generasi Z sama baby boomers, udah beda kacau ya, banget ya. Sebenarnya kalau bisa dibilang ya, ada clash-nya gitu kan ya di dalamnya. Nah sebenarnya kan HR akan melihat hal-hal yang seperti itu gitu, mengcapture gimana sih pergerakan yang terjadi di dalam organisasi kayak gitu. Jadi robot kayaknya nggak bisa sih. Oke. Jadi ini posisi yang alhamdulillah sampai sekarang masih cemerlang gitu ya untuk kedepannya. Dan bisa jadi salah satu titik poin juga nih bagi teman-teman alumni, misal memang suka mendevelop people gitu ya, atau suka memang punya mata elang nih ya buat lihat talent-talent bagus dan bisa meyakinkan mereka untuk join perusahaan. Mungkin ini adalah salah satu fit position ya bagi mereka ya untuk berkembang ke depannya. Oke Mi, kalau tadi kita berbicara tentang seputar posisi dari talent acquisition, sekarang kira-kira benefitnya apa sih Mi? Gitu ya untuk posisi talent acquisition nih. Let's say ya kita nggak menafikan bahwa semua orang pasti butuh uang gitu ya, semua orang butuh income yang lebih besar gitu ya. Nah kira-kira potensi atau benefitnya dari posisi talent acquisition itu gimana sih Mi? Misalkan dari sisi tadi ya income, pendapatan, atau sisi-sisi yang lain yang mungkin
Ami cukup paham nih untuk perihal posisi talent acquisition gitu. Supaya lebih menarik nih bagi teman-teman untuk masuk dong talent acquisition gitu ya. Kira-kira apa nih? Kalau misalnya benefit tuh sebenarnya ya Kang, ya tadi aku harus balikan lagi ke pernyataanku yang pertama, si talent acquisition di sini akankah sebagai as recruiter sebenarnya yang dikerenkan namanya menjadi talent acquisition atau menjadi perpaduan daripada beberapa komponen HR kayak gitu. Ya. Benefitnya kan tergantung dulu dari itu tuh. Aku nggak bisa terlalu jawab berapa gitu ya range-nya gitu karena beda-beda banget dan tiap company punya standar salary-nya masing-masing kayak gitu. Cuman sebenarnya pada intinya kalau misalnya teman-teman yang seneng banget buat belajar, seneng banget ketemu orang, seneng banget bantu orang, ini semuanya hal-hal itu tuh kepenuhin sih. Oke. Jadi berarti introvert nggak bisa dong? Sih. Oh, introvert nggak bisa dong kalau introvert. Biasanya introvert nggak mau ketemu orang gitu. Sebenarnya nggak gitu juga ya, pasti gini sih teman-teman kan yang introvert ya, kalau ngomongin introvert ya kita harus balik lagi ke anak-anak ini. Kadang-kadang tuh ada anak-anak yang mungkin kelihatannya dia introvert tapi kalau lagi ngomongin hal yang seru buat dia pasti dia kayak gitu ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya dibilang memang lebih banyak tuh ke arah moral sih jadi benefit banget buat kita. Dan juga yang kedua di sini bakal banget untuk terpus belajar gimana caranya beresin atau bilangnya problem solving lah ya. Itu tuh benar-benar dikuatin banget gitu loh. Dan negosiasi maupun mungkin aku bisa bilang mediator kali ya. Karena HR itu kan harus jadi kakinya tuh harus berdiri di dua kaki gitu, kaki perusahaan dan kaki karyawan kayak gitu. Dan benar-benar harus seimbang kayak gitu ya. Jadi memang sebenarnya yang didapatkan itu memang lebih banyak soft skill-nya gitu ya. Kalau aku di sini menutup dulu lah masalah benefit gitu ya. Tapi secara kompetensi yang bisa kita naikkan gitu ya, kita tinggikan lagi tuh itu. Dan juga yang pastinya sekarang apalagi kalau misalnya teman-teman itu HR-nya berkembangnya sebagai business partner kayak gitu, itu udah pasti lebih hebat lagi gitu Kak. Pasti mereka akan coba untuk mapping, jadi ya kalau kita bisa bilang struktur daripada pembahasan tuh pasti akan lebih baik lagi sih Kang kayak gitu. Oke. Nah, saya rangkum berarti kan memang benefit-benefit ini tidak selalu tangible, karena kalau tangible tadi kan kayak gaji segala macam ya, itu depends on company-nya gitu ya. Ada company berapa segini itu beda-beda. Oke. Tapi dari sisi itu soft skill-nya itu sangat kebangun sekali ya Mi di sini ya. Soft skill how to negotiate gitu kan, how to approach people-nya gitu ya, how to interview people, bagaimana ya kan sebenarnya recruiter atau talent acquisition itu meyakinkan mereka buat join ke perusahaan juga ya anyway ya. Jadi itu juga salah satu hal yang rumit juga gitu ya. Bahkan banyak orang yang nyari kerjaan dan ada beberapa perusahaan yang butuh pekerjaan, nah kadang juga nggak match juga gitu ya. Bisa jadi kan tapi nyari orang sebenarnya mereka lagi nggak nyari kerjaan, kan ada kayak gitu ya. Tapi dilihat sebagai ini talent nih, ini bagus kalau masuk perusahaan saya, kan ada yang seperti itu ya. Oke Mi, udah mau 30 menit nih. Pesan terakhir nih dari Ami as alumni KSE gitu ya. Bagi teman-teman, satu bagi teman-teman yang fresh graduate gitu ya, yang baru lulus. Yang kedua adalah bagi teman-teman yang mau shifting karir nih, kira-kira Mi, untuk ke posisi talent acquisition gitu ya. Itu dari Ami pesannya gimana nih buat dua orang tipikal alumni ini nih? Kalau dua-duanya menurut aku sama deh, aku mau memberikan sarannya ya. Ini sarannya itu adalah berdasarkan dari variabel skripsi aku. Itu adalah career adaptability kayak gitu. Jadi pada intinya sekarang tuh adalah career adaptability. Oh, career adaptability, oke. Yes, gimana tuh? Jadi sekarang tuh pekerjaan itu kalau misalnya kita lihat tuh pasti udah beragam banget gitu. Yang dulu nggak ada tuh namanya call spesialis, apaan sih? Nggak ada pernah denger lagi, kayak misalnya media sosial apa segala macam gitu kan ya. Dan pekerjaan tuh tiba-tiba banyak banget, berubah banget. Nah, ini tuh ada namanya kalau misalnya kita sampaikan tuh adalah construct career adaptability, di mana pada intinya kita tuh bisa mencoba untuk
beradaptasi dengan perubahan-perubahan karir gitu. Pada intinya teman-teman yang pertama harus tahu dulu nih ke depannya pengen jadi apa sih. Kita tuh harus mapping dulu ke diri sendiri gitu. Oh, saya tuh punya kelebihan apa, saya tuh punya kekurangan apa, saya tuh punya minat apa kayak gitu. Dan kita juga harus lihat pasar kayak gitu. Dalam artian pasar tenaga kerja gitu ya, dan juga perusahaan gitu. Teman-teman harus tahu dulu ternyata tuh trennya tuh sekarang seperti ini kayak gitu. Terus yang kedua yaitu udah kita tahu kita mapping sendiri gitu ya, selanjutnya adalah kita harus mencari tahu kayak gitu ya. Oh ternyata pekerjaannya tuh seperti apa sih, terus dia itu coba dibalikin lagi ke diri sendiri. Misalnya ada ya pekerjaan-pekerjaan yang harus menuntut mobile kayak gitu, atau misalnya bentuknya project yang jauh-jauh gitu segala macam gitu ya. Nah itu harus dicari dulu sama teman-teman gitu untuk meyakinkan lagi bahwa ya tadi poin pertamanya yang sudah ditetapkan gitu tujuannya mau kemana. Terus yang ketiga yaitu harus ngekontrol diri kita gitu. Jadi maksudnya konsisten gitu ya. Oh ya kayaknya ini jadi jalan aku nih, misalnya buat yang fresh grad gitu ya. Oh ya kayaknya pengen jadi sosial media spesialis misalnya kayak gitu. Ya udah digelutin tuh di dalamnya gitu. Oh ya kita belajarin apa aja kayak gitu untuk dapetin technical skill-nya tuh dari mana aja kayak gitu. Dan kalau misalnya mau shifting gitu ya, misalnya jadi apa ya, jadi orang IT gitu ya, sekarang kan banyak kayak gitu ya, shifting jadi orang IT. Nah belajar gitu, kita coba cari-cari kayak oh iya IT itu ada apa aja, ngapain aja, terus dia gitu nanti jenjangnya tuh kayak gimana, di dalamnya tuh struggle-nya tuh apa kayak gitu, dan lain sebagainya. Nah pada intinya kita harus ngekontrol diri kita untuk bisa terus konsisten pada path yang udah di awal kita tetapin kayak gitu loh, sehingga sampai pada akhirnya ketika seluruh dalam tanda kutip kalau anak psikologi sih bilangnya resource sudah kumpul, itu kita tuh bisa confident gitu untuk menjalani, kita bisa confident untuk oh ya bisa nih ikut interview karena ya aku udah punya loh, aku udah pernah belajar ABCD nih untuk nunjang karir aku kayak gitu misalnya, dan lain sebagainya gitu sih Kang kalau misalnya dari aku ya. Oke. Ini kalau saya rangkum gitu ya, berarti kan sebenarnya mereka harus buat persiapan dulu gitu ya Mi ya. Karena di luaran sana fresh graduate atau orang nyari kerja itu banyak banget gitu ya. Betul. Bahkan talent acquisition walaupun banyak orang yang nyari kerja, tapi baik lagi ya, susah menemukan orang yang tepat. Gitu ya. Karena orang-orang banyak yang nyari kerja tapi tidak banyak mereka yang sungguh-sungguh menekuni apa yang mereka kejar gitu ya. Bener ya? Iya. Dan itu yang rumit banget sih. Dan pesan dari Amin tadi buat teman-teman fresh graduate tadi ya tekuni tadi kan ya. Kalau kamu pengen jadi A, tekuni gitu. Persiapkan sediri mungkin, bukan cuma nyari kerjanya dibanyakin gitu ya, bukan cuma apply aja, tapi ya skillnya atau pengalamannya nggak dibangun gitu ya. Pengalaman bisa dibangun dari magang dan lain-lain ya Mia tadi ya. Pada ini sih harus kita bikin diri kita stand out sih ya Kang, karena benar gitu apa kata Kang Fadil, banyak orang ya kita kandidat tuh bisa dibilang potensial kandidat tuh banyak banget sebenarnya kayak gitu, tapi yang bisa stand out ya cuman satu aja atau dua aja kayak gitu untuk memenuhi si posisi itu gitu ya. Gimana caranya kita untuk membuat diri kita itu ya terbaik gitu ya, kayak misalnya maksudnya sesimpel gini, kadang kan banyak nih anak-anak yang masih fresh grad, mohon maaf aku bukannya menjudge, tapi kadang menggunakan media sosial tuh terlalu banyak. Tapi coba deh ketika lagi pakai medsos tuh sembari dikuatkan gitu, maksudnya oh ya misalnya IG gitu ya, kita follow perusahaan, kita follow terkait tips-tips kerja, tips-tips CV dan lain sebagainya gitu loh. Jadi kayak maksudnya sembari walaupun itu rutinitas biasa kayak gitu, tapi kita sadari bahwa itu bentuk persiapan kita gitu untuk jadi stand out kayak gitu. Betul. Itu seleksi alam lah ya. Itu sudah lumrah banget, dan harusnya alumni KSE yang mereka sudah lolos interview sebagai alumni KSE kan berarti mereka sudah tahu ya pentingnya persiapan ketika menghadapi salah satu interview gitu. Harusnya teman-teman juga sudah aware akan hal ini. Oke.